Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Fitria Hidayat dengan NIM 859793926. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang ciri-ciri pada makhluk hidup. Sebelum memulai praktikum, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari praktikum tersebut. Pertama, yaitu untuk mengetahui tentang apa saja ciri-ciri pada makhluk hidup. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja contoh dari ciri-ciri makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar kita. Dan yang ketiga, untuk menganalisis dan mengamati ciri-ciri makhluk hidup pada tumbuhan dan hewan. Selanjutnya, ini adalah alat dan bahan yang digunakan untuk melaksanakan praktikum. Yang pertama yaitu ada buku, yang kedua pena, yang ketiga kamera atau handphone, yang keempat lingkungan sekitar, dan yang terakhir adalah objek dari pengamatan. Baiklah, di sini kita akan memulai praktikum yang berjudul ciri-ciri makhluk hidup pada tumbuhan. Tumbuhan pertama yang saya temukan di lingkungan sekitar saya adalah tumbuhan putri malu. Putri malu sendiri memiliki banyak ciri-ciri makhluk hidup, yaitu seperti putri malu membutuhkan nutrisi dari proses fotosintesis, dan daun putri malu mampu melakukan gerak niktinasi. Daun putri malu dengan cepat akan menutup ketika disentuh, ditiup, dan dipanaskan. Hal ini juga membuktikan bahwa daun putri malu peka terhadap rangsang. Tumbuhan yang kedua yaitu pohon mangga. Pohon mangga sendiri memiliki banyak ciri-ciri makhluk hidup, salah satunya adalah bernafas. Pohon mangga biasanya bernafas dengan menggunakan stomata pada daun yang biasanya berlangsung pada malam hari. Pohon mangga juga melakukan proses fotosintesis untuk mendapatkan nutrisi. Pohon mangga juga memiliki ciri-ciri makhluk hidup yaitu berkembang biak. Pohon mangga sendiri berkembang biak dengan cara generatif melalui biji, namun bisa juga melalui vegetatif buatan. Yang ketiga yaitu tanaman pohon kaktus. Pohon kaktus sendiri juga memiliki ciri-ciri makhluk hidup yaitu bernafas. Pohon kaktus bernafas melalui stomata pada malam hari. Pohon kaktus juga bisa berkembang biak secara generatif dan juga secara vegetatif. Pohon kaktus juga mampu beradaptasi terhadap lingkungan, yaitu dengan mengubah daun menjadi duri, supaya mengurangi penguapan air pada lingkungan yang kering. Yang keempat yaitu tanaman rumput liar. Rumput liar termasuk ke tanaman yang berkembang dengan sangat cepat. Dari biji hingga ke bunga, mereka hanya memerlukan waktu selama 2 bulan saja. Rumput liar sangat sensitif terhadap suhu panas, namun jika suhu terlalu lembab, juga dapat menimbulkan jamur pada tanaman. Yang kelima yaitu pohon pisang. Pohon pisang juga membutuhkan nutrisi yaitu melalui fotosintesis. Proses ini mengubah air menjadi mineral, dari akar menjadi gula, atau energi untuk pertumbuhan pohon pisang. Selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup pada hewan di lingkungan sekitar. Hewan pertama yang saya temukan di lingkungan sekitar adalah angsa. Angsa memiliki ciri-ciri makhluk hidup yaitu bernafas. Angsa bernafas menggunakan paru-paru. Namun, angsa juga memiliki pundi-pundi udara atau kantong udara untuk membantu pernafasan. Angsa juga bisa berkembang biak melalui bertelur atau ovipar. Angsa akan mengerami telurnya sampai menetas. Hewan kedua yaitu ikan. Ikan memiliki ciri-ciri makhluk hidup seperti bernafas. Ikan bernafas melalui insang. Ikan dapat bergerak menggunakan sirip yang berfungsi sebagai menentukan tujuan utama, sedangkan ekor sebagai pendorong utama. Ikan berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur. Namun, ada beberapa ikan juga bisa berkembang biak melalui ovovivipar. Kucing memiliki ciri-ciri makhluk hidup yaitu bergerak. Kucing memiliki 4 kaki, otot yang kuat, serta tulang-tulang yang elastis sehingga kucing bisa bergerak ke sana kemari. Kucing bernafas melalui paru-paru dan ia juga bisa berkembang biak melalui vivipar atau melahirkan.
Yang keempat yaitu semut. Semut bernafas melalui lubang-lubang kecil yang ada di sisi tubuhnya yang disebut dengan spirakel. Oksigen akan masuk melalui pembuluh udara. Semut bisa berkembang biak melalui bertelur atau ovipar. Di dalam koloni hanya ada 100 semut yang bertugas untuk bertelur, sedangkan semut-semut lainnya bertugas untuk mencari makan. Yang terakhir adalah kambing. Kambing bernafas melalui paru-paru. Kambing juga dapat berkembang biak melalui vivipar atau melahirkan. Kambing bergerak menggunakan 4 buah kaki yang memiliki kuku belah. Kuku ini memiliki cengkraman yang sangat kuat sehingga kambing bisa memanjat tebing maupun tempat-tempat yang tinggi. Kesimpulan dari praktikum ini adalah setiap makhluk hidup pasti memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Di sekitar kita tentu banyak sekali makhluk hidup, contohnya kita sendiri. Dengan melakukan praktikum, kita dapat mengamati secara langsung makhluk hidup yang ada di sekitar kita.